minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin. Pada jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan qadail qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu sehat walafiat, kedua masih ditetapkan hidayah inayah Allah kepada kita semua sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amaliyah kita ini menjadikan satu wasilah benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kembali tentang masalah zina. Insyaallah untuk selanjutnya tentang qadzaf, kemudian syarab dan sarik. Kalau qadzaf itu menuduh zina, minum khamar, kemudian masalah sarik pencuri atau korupsi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala musannifu wa ta'ala wa nafa'na bi qiratina bi asrarihi wa idza qadafa ghairuhu bizina. Barang siapa orang yang menuduh kepada orang lain, kemudian udah seperti dalam kasus suami istri, kemarin ini mah kepada orang lain tentang masalah zina, fa alaihi maka wajib kepada si penuduh itu apa hadul qadab, yaitu hukuman qadab atau hukuman menuduh. Bisa maniati syara'id, dengan catatan ada 8 syarat bisa dihukumi itu. Kemudian salah satu minha fil qadifi, yang 3 itu khusus bagi si penuduh yang menuduh. Pertama syaratnya yaitu wahwa ayyakuna baligon, dengan catatan pasti semuanya dengan catatan apa? Balig ya. Itu tidak boleh anak kecil. Kalau anak kecil menuduh ya ada ampunan, karena kan anak kecil itu bisa dibohongi atau diiming-iming gitu. Maka dengan syarat pasti sudah balik. Kemudian akilan, berakal ya, di samping berakal yaitu tidak gila. Kemudian di sini ada syaratnya, nggak ada ini banyak matanya udah syarat mau mukri, tidak boleh dipaksa gitu ya. Kalau dipaksa ya tetap tidak sah. Berakal, tidak gila, walayakuna walidan, kemudian dengan catatan si yang menuduh itu bukan dari kedua orang tua. Limakdubi, orang yang dituduh. Kemudian tadi yang menuduh itu yang pertama syaratnya balik, berakal, kemudian bukan dari golongan kedua orang tuanya atau keluarga. Kemudian limakdubi, bagi orang yang tertuduhnya itu wa khamsatun, ada 5 syarat baru bisa dihad. Fil makdubi, tina dalam masalah apa yang menuduhnya, dalam perkara yang menuduh, bahwa ayyakuna musliman, dengan catatan yang tertuduhnya yaitu dengan apa orang muslim, kemudian baligon dan balik, akilan sama berakal, hurron dengan merdeka. Kalau hamba saya masih ada ampunan dan merdeka. Afifan, terutama terhormat gitu ya, terjaga. Kalau misalnya mohon maaf seperti PSK ya, PSK itu kan mau dituduh juga, itu kan udah kerjaannya. Ini terhormat, belum pernah melaksanakan hubungan zina. Wa yuhadu, maka dihad atau dihukumi siapa al-huru, orang yang merdeka itu sama nina, yaitu dengan apa? 80 cambukan. Wal abdu, kalau hamba saya, kalau misalnya menuduh arba'ina, yaitu dengan 40 cambukan setengahnya dari orang merdeka. Yaitu kalau ada yang menuduh zina kemudian tidak sesuai, maka dilakukan jilid atau dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian wayasputu, maka gugur apa hadul qadab, yaitu hukuman kepada si penuduh bisa sati asya'a, dengan 3 syarat bisa gugur kalau mendatangkan 3 syarat tersebut. Pertama, iqamatul bayyinah, dengan mendatangkan apa? Saksi. Kalau kita punya saksi, misalnya saya tidak menuduh si itu misalnya, atau berarti saya benar,
menuduh si itu karena ini saksinya gitu, dengan 4 saksi. Kenapa harus 4 saksi? Ya pertama kemarin sudah diterangkan, takut salah satunya ada sakit mata atau misalnya yang satunya kurang pendengaran, maka dianjurkan terutama dalam usul zina itu sampai 4 kali 4 saksi ya. Kemudian au afil maktub, atau ada ampunan dari si penuduh ya, yang dituduhnya. Ayo udahlah jangan diperpanjang, itu jadi gugur hukumannya. Kalau misalnya tetap pengen dipermasalahkan, pengen dihukum berarti dengan apa tadi 80 cambukan. Aulian pihaki zaujati, ini mah hampir dengan hubungan suami istri atau disumpah lian. Kemarin sudah dijelaskan sumpah lian terutama dari hak seorang istri, suami menuduh kepada istrinya misalnya tidak berbuat, maka lakukan sumpah lian. Kemarin suami mengatakan saya bersumpah misalnya istri saya itu berzina sampai berapa kali? 4 kali. Kalau yang terakhir, yang kelimanya, dia mengatakan laknat Allah bagiku kalau saya berdusta, itu kan, itu sumpah ke si suami. Misalnya ngelak si istrinya, maka si istrinya pun melakukan sumpah kembali. Dia mengatakan itu saya tidak melakukan zina sampai 4 kali, dan terakhir dia mengatakan murka Allah bagiku kalau tuduhan suamiku itu benar. Jadi ada godong. Kalau misalnya dua-duanya bersumpah, ya udah, nanti tinggal hukumnya di mana? Di akhirat sisanya. Tentang masalah sumpah li'an gitu ya, terutama yang digunakan terhadap hubungan suami istri. Itu masalah perbuatan zina. Terus kemarin kenapa Rasulullah menganjurkan untuk menurunkan nafsu gitu ya, masih dengan menganjurkan ibadah saum. Kenapa? Karena kan kemarin menyambung dengan hukum medis, diantaranya nafsu menambah itu dengan faktor makanan. Makanan apa yang bisa menimbulkan nafsu besar? Makanan subhat ya, yang tidak tahu halal dan haram itu lebih tinggi untuk nafsunya. Maka ibadah puasa itu untuk menghancurkan, di samping menurunkan itu artinya menghancurkan makanan-makanan yang subhat itu, maka turun nafsu. Itu masalah nafsu besar. Itu tentang masalah menuduh zina. Kemudian pasul wa man syaraba khamran, barang siapa orang yang suka minum minuman khamar ya, arak, au syaraban muskiron, atau minuman yang makanan yang bisa memabukkan. Sekarang mungkin kalau dulu mah kan perasaan anggur itu jarang, paling maksa pil, narkoba gitu ya temannya, terus sabu ya, sabu yang ini yang bisa muskiron, yang bisa memabukkan, itu termasuk hal-hal yang intinya yang bisa memabukkan. Dan barang siapa orang yang suka minum khamar yuhaddu, maka dihukumi arba'ina, yaitu 40 cambukan kalau bagi orang yang suka minum. Wa yajuzu ayyablugu bisamanina ala wajhi ta'jil, dan diperkenankan bagi si imam untuk memberi sampai 80 cambukan. Jadi tergantung kepada si kodi hakimnya. Ala wajhi ta'jil tujuannya bentuk untuk memperingati atau mentajidnya supaya tidak melakukan hal tersebut kembali, gitu, tidak melakukan suka minum-minuman. Maka sampai 80 sebetulnya ya. Dan kebanyakan ulama menganjurkan orang yang suka makan minum khamar itu, atau intinya yang memabukkan, cabuklah sampai 80 kali cabukan supaya dia jerak. Alaihi, kepada siapa? Orang wajibu, maka wajib alaihi kepada itu syarab yang suka minum-minuman, biahadi amro ini dengan salah satu dua syarat atau dua perkara. Pertama, bisa dicambuk itu bil bayyinah, boleh gugur dengan ada saksi gitu ya. Bisa dihukumi itu orang yang minum khamar itu karena ada saksi, benar si saksi itu melihat dia itu minum. Awal ikrar, tidak ada saksi tapi dia benar mengakui. Maka kalau orang yang benar-benar menerima hukum Allah misalnya walaupun tidak ada saksi, lebih baik dimana dicabut di dunia supaya nanti selamat di akhirat, supaya Allah tidak memberikan azab kembali gitu. Dia mengaku sendiri, saya minum saya tadi pagi gini-gini kepada kodi, kan dicabuklah dan
dan insya Allah ada ampunan dari Allah. Ya, kemudian wala yuhaddu, dan tidak boleh tidak boleh dihukumi, dicambuk dan masuk tadi bil qayyi, dengan memuntahkan. Jadi intinya mah minum itu sudah masuk. Kalau misalnya baru dari sini, tapi keburu ketahuan orang lain dimuntahkan, maka itu tidak usah dihukum. Au istinqa, atau dengan gambaran ada bau homarnya, ya bau arak. Kalau cuma bau arak kemudian dia benar-benar tidak meminum karena tadi dia memuntahkan tadi, maka tidak usah dihukum. Jadi bisa dihukum itu kalau benar-benar sudah masuk tenggorokan, sudah keminum gitu, ya. Kalau masih di sini belum keminum, dan sebagian ulama kalau misalnya keminum sedikit, sebagian ulama itu tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak, dia benar-benar tidak mabuk, ya. Tapi kebanyakan ulama termasuk di sini yang penting jangan sampai keminum, di jaraknya sini, ya. Kalau cuma baunya saja itu tidak dihukumi. Kemudian pasun waktu tahu dipotong, ini masalah maling atau korupsi, ya. Waktu tahu maka dipotong siapa ia nusari, tangan si pencuri. Nah, kalau ini insya Allah kalau dilakukan hukum ini, sekali mencuri mungkin kalau sering mencuri dia tidak akan mencuri kembali karena si tangannya dipotong, kemudian kelihatan. Kalau misalnya hukum ini digunakan gitu, ya. Oh ini misalnya dulu mah kan ada tangan misalnya, sekarang nggak ada. Tapi di sini ya selahnya bukan ke sini, di sini yang penting secara pengambilannya. Bisa sati syaroid, dengan 3 syarat dia bisa dipotong si tangannya itu. Ayyakuna, pertama baligon, yaitu dengan catatan sudah balik. Anak kecil mencuri masih ada ampunan. Akilan, kemudian berakal, yaitu orang gila mencuri masih ada ampunan. Atau yang termasuk orang yang dipaksa disuruh mencuri, itu ada ampunan, ya. Kalau misalnya dipaksa, kamu ini ambil barang misalnya diancam nyawanya, itu ada ampunan. Kalau misalnya dia dipaksa gitu, ya. Kalau misalnya tidak, ini dengan sadar sendiri, tidak dipaksa mencuri, punya niat, boleh dipotong. Kemudian yang terakhir syaratnya bisa dipotong itu apa? Wa ayyusriko nisoba, mencurinya itu dengan sudah sampai nisob, ada nisobnya mencuri juga. Berapa? Qaimatuhu rubu dinarin, yaitu dengan harga 1/4 dinar. 1/4 dinar kemarin 1 dinar emas itu sampai berapa? 7.600.000 sampai 8.750.000. Kita diambil tengahnya 8 juta, berarti seperempatnya berapa? 2 juta. Jadi nisabnya malingnya sampai 2 juta. Kalau di bawah 2 juta itu masih ada ampunan dan bisa dengan diselesaikan secara dikembalikan, istilah ini mah, ya. Kalau udah nisab 1/4 dinar kemarin baru boleh dihukum. Jadi hukumnya berapa? 2 juta. Situ ya hukumannya. Bisa dipotong. Wah, kemudian man haraja mislahu lamilka lahu fihi wala subhata. Kemudian dia pun si hartanya pun ada yang dijaganya, bukan milik dan bukan harta yang subhat. Jadi ada penjaga. Kalau misalnya kira-kira kita menemukan di jalan, bukan mencuri gitu, ya. Termasuk dari perkara yang subhat itu mah, misalnya daripada bingung, nggak ada nggak ada pemiliknya, nggak ada nggak ada, intinya nggak tahu, kita ngambil, itu bukan pencuri. Jadi itu disebut kemarin dalam bab barang penemuan. Kalau ini benar hartanya dijaga, seperti harta yang ada di rumah gitu, ya, kan itu harus dijaga. Atau misalnya ada di kantung dipaksa diambil, itu harta-harta yang dijaga. Kalau sekira-kira bukan harta yang dijaga terus kita diambil, kembali termasuk barang penemuan, dan kembali pun sudah diterangkan ya tata caranya. Kalau bisa sampai berapa barang penemuan pun, barang yang kalau misalnya yang berharga terutama uang itu harus ada dikabarkan sampai selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu bukan berturut-turut, ya. Kalau bisa yang 2 minggu berturut-turut, kesananya lebih dari 2 minggu ya sekeingatnya itu ya diumumkan. Saya mendapatkan misalnya menemukan harta kalau udah 1 tahun baru boleh dipakai. Bimalil masruk, dalam harta yang dicurinya minhu di orang yang ia curi. Jadi tadi hartanya benar-benar dijaga. Watok tahu, maka kalau benar sudah syarat yang tadi kumpul, balik berakal, kemudian maling mencurinya harta sudah nisab, maka
maka dipotonglah apa ya duhu tangannya al-yumna yang tangan kanan mimpas lil qaw tuh dari persendian pergelangan tangan. Berarti di sini potong ya. Potong dulu itu ada minyak khusus panas khusus panas minyaknya itu sudah dipotong baru dimasukin Pak panas supaya langsung kering gitu kan. Ini potong sebagian ada yang mengatakan sampai ke sini gitu. Kalau sini di sini aja. Bain saroka sanian kalau seandainya dia masih nafsu pengen lagi mencuri apa udah hobi udiat maka dipotong kembali apa rijlu yusra yaitu kaki kiri sama pergelangan ya pergelangan sini di tempat bulu gitu ya tempat bulu sama jadi bukan ke sini sama di sini dipotongnya itu kalau mencuri yang kedua jadi kanan celok ke kaki kiri. Kemudian pain saroka salisan mencuri lagi ini belum kapok kutias maka dipotong kembali apa ya dulu tangan al yusra yang kiri baru ini kalau mencuri sampai 3 kali. Pain saroko seandainya masih mencuri karena nafsunya besar padahal sudah nggak ada untuk tempat mencurinya masih ada akalnya nafsunya besar suka sering mencuri udah kebiasaan udah. Robian yang keempat kali kutiat maka dipotong kembali rijluhu yaitu kaki kanan jadi kiri langsung ke kaki kanan. Mungkin kalau sudah sampai situ mah susah mungkinnya untuk jalan juga untuk mencuri juga. Nah kalau tapi ini mah tetap paling salah kepada dalika udah habis sebetulnya jalan juga susah sebetulnya mah ya bisa disebutkan istilah bonteng kalau udah gitu menjadi susah jalan. Tapi tetap bisa aja akalnya mencuri maka uziro sebagaimana ditajir aja yaitu dengan dicambuk kemarin. Tapi wakilah sebagian kaul itu sebagian ulama fikih mengatakan yuk sabron dibunuh dihukum mati dengan pelan dihukumnya mati kalau masih dia suka mencuri sampai lebih dari 4 kali. Maka kalau hukum ini digunakan insya Allah tidak ada koruptor gitu ya kalau digunakan. Kalau koruptor udah jelas itu mengambil uang rakyat kan itu uangnya dijaga dan mungkin sudah malingnya pun bukan hal-hal kecil tapi kadang-kadang kita itu maaf hukumnya kayak seperti kayak lamat lancah lamat bahasa ini tahu lamat lancah Mas? Jaring lancah itu ya hewan jaring biasanya yang kecil-kecil itu nyangkut tapi kalau datang yang besar tembus mencuri ayam habis tapi yang korupsi marah itu aja tembus. Tapi kalau hukum ini kan nggak lihat pandang kecil besar dipotong kalau digunakan gitu ya. Jadi itulah masalah hukum Allah dan Rasulnya. Tadi masalah menuduh zina makan khamar kemudian masalah mencuri atau koruptor ya. Enggak barangkali ada pertanyaan. Nah ya mencuri itu ada satu katanya ada semacam penyakit. Ada orang saya nggak tahu mungkin dokter ada orang yang suka mencuri barang yang rusak atau benda itu biasanya dia bertamu tapi dia ada sesuatu yang menarik dia penyakit katanya suka ngambil sesuatu ya. Itu satu ya. Kemudian pertanyaan kalau itu bagaimana kan biasanya tadi nggak ada cerita mengenai penyakit itu kan. Kemudian satu lagi zaman dulu itu kan namanya minum khamar itu kalau nggak berani minum kurang seorang laki-laki lah misalnya. Jadi kan minum itu jadi kebanggaan. Tapi minumnya dulu. Kalau tadi kan minumnya harus memuntahkan, jadi dihukum ya. Kalau kita waktu zaman muda dulu kan ikut-ikutan gitu. Jadi maksudnya dihukum. Gimana hukumnya? Dihukumnya itu kalau benar sudah masuk. Kalau masih di sini terus kemuntahkan tidak usah diminum. Tidak usah dihukum ya. Kalau misalnya baru ke sini terus pasti ada baunya ya, itu tidak usah dihukum.
hukum. Jadi bisa masuk hukuman sini itu kalau benar sudah keminum. Dan jilidnya itu, ranjang itu benar-benar sakit itu ranjangnya, dan dulu itu benar-benar dikhususkan untuk tajin. Dan kalau digunakan insya Allah, makanya sebagian ini ada yang sampai tajir itu, maksudnya yang kemarin termasuk kasus zina itu ya dulu sampai meninggal karena tajirnya itu. Makanya kalau dihukum di tajir tersebut insya Allah akan ada jeraknya karena lumayan sakit tajirnya itu. Makanya insya Allah kalau misalnya hukum itu digunakan itu dengan tajiran tadi itu untuk masalah minuman masa lalu, maksud saya waktu masih muda, sekarang kita udah tua kan. Jadi istilah ini bagaimana minta ampunnya supaya insya Allah gitu. Kalau sekarang intinya mah seperti apa, siapa sahabatnya yang tobatnya Sayyidina Umar juga kita tobat. Maka kita udah mulai masuk ke kajian. Kalau istilah ininya dulu belum tahu ya ilmunya, makanya insya Allah ada apa maaf asal kita sekarang mulai sering beristighfar, minta maaf dan mengingat dosa pun itu yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam kitab Minhajul Muta'alimin Mutalama. Kita harus mengingat dosa ke belakang. Kalau kita tidak mengingat dosa itu termasuk orang celaka. Ya, kenapa kita harus mengingat dosa ke belakang? Pertama akan apa? Kasratul istighfar, berbanyak istighfar ini mendekatkan diri kepada Allah. Kedua apa? Akan menghilangkan sifat apa? Ujub. Sifat apa? Merasa paling benar, merasa paling suci. Tapi kalau dengan ingat dosa, saya itu manusia biasa. Tadi dianjurkan mengingat dosa. Itu dengan catatan apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Jadi insya Allah ada ampunan kalau kita belum tahu ilmu itu. Nah, cukup. Yang lain? Cukup. Mengenai tadi Pak, mengenai karena kelainan ya penyakit, itu namanya kan kleptoman. Jadi itu memang makanya di sini aparat penegak hukum harus adil-adilnya. Harusnya aparat penegak hukum harus meminta pendapat dari psikiatri atau psikolog ya, sehingga untuk bisa memastikan apakah mencurinya itu karena kelainan jiwa atau memang normal mencuri. Nah, tapi biasanya kleptomani itu biasanya mencuri hal-hal yang kecil. Iya. Nggak pernah korupsi triliunan, kleptomani bukan ya. Kleptomani itu biasanya misalkan mencuri celana dalam wanita. Nah, pernah di Bandung ini dulu tersebar berita yang mengherankan tahun 2000 berapa lah, udah lama sekali. Seorang anak yang orang tuanya punya pabrik bantal, maksudnya kan punya pabrik bantal lah orang tuanya itu. Seorang anaknya udah dewasa, bukan anak kecil ya. Dia mencuri di supermarket guling gitu, bantal atau guling gitu. Nah, jadi dan memang itu ternyata setelah diselidiki memang kelainan. Nah, jadi makanya di sini aparat penegak hukum harus jeli betul gitu, apakah itu betul-betul penyakit atau bukan. Tapi ya pengalaman yang terjadi di lapangan adalah pencuriannya itu biasanya hal yang sepele, yang nggak kebayang sama kita, celana dalam, bantal, guling gitu, atau hal yang kecil lah, misalnya gantungan kunci dan sebagainya. Jadi nggak ada yang besar gitu. Tapi ya tetap aja di sini aparat penegak hukum harus jeli betul apakah ini kelainan kejiwaan dia atau bukan saja. Ya, masuk berakal sih ukurannya. Iya, makanya kembali kan masuk kepada syarat dan bisa dipotong itu kalau masuk dalam syarat tadi. Syaratnya pertama apa tadi? Balik, kemudian berakal. Kalau misalnya benar-benar dia majnun, gila atau sebuah penyakit, maka insya Allah tidak ada. Jadi maksudnya tidak dihukumi dengan hal tersebut. Kemudian ada juga tadi kan terakhir dengan ada nisab. Kalau misalnya hal-hal kecil, insya Allah ada ada rusak juga gitu dalam hukum Islam gitu, ada keringanan. Kalau benar hal kecil tadi pun ada nisabnya. Terutama tadi harus benar-benar murni gitu ya, tidak ada kelainan. Itu akilan. Itu. Kalau misalnya dulu normal, misalnya sekarang jadi gitu, biasanya nafsu yang jadi besar tadi, terutama dari hal-hal makanan yang dijaga. Kalau misalnya dulu itu nggak apa-apa,
Namun sekarang misalkan kadang-kadang kan yang kemudian itu dari faktor ekonomi misalnya gitu ya, akhirnya nafsu lah yang besar. Karena nafsu besar itu dari apa? Dari makan. Kalau dulunya ya sampai sekarang sebetulnya orang biasa saja, jadi bukan kelainan, tapi dia menjadi pencuri. Tapi ada satu maksudnya, kalau di tempat negara-negara maju ketinggalan komputer atau tas berharga di atas kereta api, kan kereta apinya muter di kota besar. Itu tas yang sama itu bisa dari pagi sampai sore ada di situ, nggak ada yang ngambil. Nah, tapi nanti yang ngambil petugas, dia simpan tempat kehilangan. Seperti di Makkah kan ada juga tempat kehilangan. Kita bisa kalau kehilangan apa kita datang cari masih ada nggak? Ternyata ada di Mekah. Jadi di negara maju. Cuman kalau di kita yang saya khawatir tadi misalnya orang ketinggalan, ini nggak ada yang punya, ditunggu baru 1 jam juga udah diambil lagi. Ini kebanyakan di masyarakat kita itu maksudnya budaya itu, sehingga ada yang mengatakan kok lebih Islami di negara yang makmur daripada di negara yang Islam. Ini yang apa? Yang bunyinya yang kurang nyaman buat kita ya. Tapi kalau benar-benar hukum ini juga dimasukkan, insya Allah kalau benar-benar dia mencuri, pertama akan ketahuan, keduanya kalau dijarah sampai dipotong, insya Allah tidak akan lagi mencuri lagi, apalagi kalau sampai habis tangannya, gitu kan? Itu tujuannya. Kayak gitu mungkin gambar. Kalau misalnya ini digunakan, gitu, insya Allah maslahat. Daerah lain, Mas, cukup. Ya. Sebenarnya Mas libur. Alhamdulillah ya, kalau sudah paham, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan ya, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.